Perubahan tak pernah lahir dari riuhnya kata, melainkan perubahan lahir dari kebiasaan yang sering kita lakukan dengan kesadaran. Dan mungkin Ramadan adalah ruang sunyi untuk kita belajar tentang itu. Belajar tentang menata diri, menahan ego, dan memperbaiki diri secara perlahan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast jurnalistik SMKN 1 Diriorejo. Saya Muhammad Fadlan Al-Kafi Rezi, atau akrab dipanggil Al-Kafi, selaku host pada episode kali ini. Semoga yang mendengar ataupun yang menonton diberikan kesehatan dan penuh semangat dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Di episode kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi SMKN 1 Diriorejo, yaitu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Beliau dikenal sebagai sosok yang selalu membawakan cerita yang menarik dan sudut pandang yang sangat menarik juga. Beliau adalah Bapak Fajrul Fala. Assalamualaikum Bapak Fala. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk Bapak Fala telah menyempatkan waktunya untuk datang pada podcast hari ini. Baik Bapak, sebelum memasuki pembahasan utama ini Pak, saya ingin mau bersantai dengan Bapak tentang pengalaman pribadi Bapak saat di bulan suci Ramadan itu Pak. Kita bernostalgia dulu sih Pak. Baik Pak, berbicara soal bulan suci Ramadan itu sendiri ya Pak. Ramadan yang paling berkesan untuk Bapak Fala itu saat masa kapan sih? Dan kenapa begitu berkesan untuk Bapak Fala? Sampai-sampai Bapak Fala itu mengingatnya sampai sekarang gitu Pak. Boleh diceritakan juga Pak. Baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini, sudah memberikan waktu saya untuk mungkin berbagi cerita ya. Karena pertanyaannya personal ke saya. Jadi kalau membahas Ramadan berkesan, saya rasa setiap Ramadan untuk diri saya itu berkesan. Karena mungkin kita semua sebelum bisa menjalankan puasa penuh, 1 hari penuh, kita pasti pernah belajar puasa setengah hari, atau puasa beduk kalau orang Jawa nyebutnya ya. Jadi itu sebenarnya hal yang berkesan buat kita semua, belajar puasa setengah hari ketika kita masih kecil, sampai kita belajar puasa penuh 1 hari, dengan drama mungkin menangis karena lapar, kemudian orang tua menenangkan kita, tidur aja biar nggak kerasa laparnya. Jadi kalau ditanya berkesan, dari semenjak saya tahu bahwasannya puasa itu wajib dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci di mana dilipat gandakan pahala. Jadi saya rasa ketika saya mulai dewasa, saya bisa paham. Oh, ketika saya kecil, ketika saya beranjak dewasa, ketika saya sudah dewasa, tidak ada Ramadan yang tidak berkesan. Semuanya berkesan. Saya belajar puasa, saya bisa puasa penuh. Tapi di lain hal itu semua, mungkin ada cerita yang selalu saya ingat. Yaitu ketika saya kuliah. Kuliah. Ya, saya kuliah di UINSA Surabaya atau Universitas Islam Sunan Ampel. Ya, saya kuliah awal di 4 semester pertama. Itu saya pulang pergi dari rumah saya. Rumah saya di daerah Weringenanom, lebih tepatnya di Desa Pasinan Lemabote. Jadi di awal semester 1, 2, 3, 4 saya pulang pergi. Lumayan, jaraknya cukup jauh. Kira-kira ya 30 km. Jauh itu Pak. Ya, lumayan. Cuma ketika semester 5, karena ada tugas wajib dari kampus, yaitu PPL. Dulu namanya PPL, kalau sekarang namanya PLP. Apa itu Pak? PPL itu kalau bahasanya anak SMK itu kayak magang gitu loh. Ya, kebetulan saya dulu kuliahnya juga di jurusan guru.
Jadi saya magangnya juga di guru. Iya. Karena waktu itu saya magang atau saya PLP di MTSN 3 Surabaya, yang mana MTS tersebut mewajibkan semuanya masuk pukul 6.15. Tuh, Pagi banget, ya Pak. pagi banget. Dan saya nggak mungkin kalau berangkat sepagi itu dari rumah, itu nggak mungkin, karena waktu itu subuhnya itu kalau nggak salah mepet jam 5, jam 4.40 kalau nggak salah. Jadi seandainya pun saya berangkat habis subuh, ya bisa saja. Cuma kan belum sarapannya, belum dan lain-lain. Ya belum lagi kalau mau ke kamar mandi. Kadang kalau ke kamar mandi juga sedikit semedi juga ya. Iya, sama itu. Ya akhirnya dari situ saya mulai tinggal di Surabaya atau ngekos karena ada tugas tersebut. Dan ketika menjelang bulan Ramadan, ya karena anak kos, Ya, anak kos itu kan jauh dari rumah, ya. tidak dimasakin ibu, Iya. tidak dicepakno ibu buko dan lain sebagainya. Kemudian saya juga tidak mau membebani orang tua terlalu banyak, entah itu sanggup gawe tambahan buko dan lain sebagainya. Saya tidak mau membebankan itu. Jadi saya mengikuti teman-teman yang ngekos lebih dulu daripada saya. Numpang gitu. Apa yang saya ikuti bukan numpang kosnya, bukan, saya ngekos sendiri. Yang saya ikuti adalah ketika momen-momen sahur, momen-momen ketika berbuka, apalagi ketika puasa ngekos ya, Ya. puasa di kos atau puasa di rumah, itu luar biasa. Luar biasa yang saya maksud ini, oh gini tak rasanya anak rantau itu, gitu. Jadi oh gini tak rasanya jauh dari rumah. Belajar dari situ, belajar Iya, mandiri gitu Pak. benar-benar dibentuk karakter saya ketika saya jauh dari rumah. Ya walaupun tetap dikasih uang saku, tapi saya tidak meminta lebih. Jadi di situ saya mulai membiasakan bangun sahur tanpa dibangunkan orang tua, berbuka dengan saku yang apa adanya dan lain-lain. Bagaimana caranya? Ya ketika itu sahur ya luar biasa. Sahur pakai alarm. Alarm itu berturut-turut tiap 5 menit berbunyi. Biar bangun itu ya Pak. Ya, biar bangun. Karena itu adalah masa saya remaja yang mana ketika itu saya memulai mendewasakan diri saya, membentuk karakter diri saya pengen lebih baik. Saya sayang diri saya paham agama saya pengen jadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Ya, semua orang pengen seperti itu, Iya. terutama saya juga kepengen seperti itu. Nah, di situ saya mulai membentuk pribadi yang benar-benar tanpa, ya bukan tanpa ya, masih ada orang tua, tapi membentuk pribadi secara pribadi yang Mandiri. rantau atau mandiri gitu. Sahur, bangun, antri makan, beli makan, berangkat ke magang. Kemudian momen yang paling seru itu ketika buka bersama. Ketika buka bersama itu kita teman-teman kuliah lain itu sembari sholat jamaah maghrib Ya. itu kan biasanya ada takjil. Oh, Ya, pagi-pagi gitu Pak. ya. Tujuan utamanya kalau niat itu memang mencari takjil. Tapi hikmah di balik mencari takjil itu ada yang kita dapat, yaitu dengan apa? Kita tidak terlalu meninggalkan sholat maghrib lama. Jadi kita bisa takjil ala kadarnya, kita bisa sholat maghrib tepat waktu, kemudian selanjutnya kita bisa berbuka dengan tenang. Ya, itu yang paling berkesan di Ramadan saya, mungkin di antara kesan-kesan yang banyak di bulan Ramadan yang pernah saya lalui, itu yang paling berkesan karena poin terpentingnya saya di sana jauh dari orang tua. Yang kedua, saya masih mahasiswa waktu itu. Kemudian saya diajari dengan praktek lapangan di sekolah. Ya.
Jadi rasanya itu, oh gini jauh dari orang tua. Seandainya, oh gini jauh dari orang tua dengan status eh, mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Ya, Berarti kalau itu first time ya Pak untuk ya itu adalah jauh dari kali pertama eh, jauh dari orang tua gitu Pak. menghadapi kepribadian dengan apa ya, sangat-sangat mandiri begitu ya. Ya, Selanjutnya Pak, sebagai seorang guru ini Pak kan pastinya ada pengalaman lucu atau unik saat di sekolah itu Pak, terutama saat bulan suci Ramadan itu. Apa itu Pak kalau boleh tahu? semenjak menjadi guru ya Iya, di SMKN 1 Ndirorejo ini, ya semenjak menjadi guru pokoknya. semenjak menjadi guru. Eh, semenjak menjadi guru, yang saya bahas di SMKN 1 Ndirorejo ini adalah tahun kemarin. Tahun kemarin, Ya, berarti masih fresh gitu Pak. ya masih sangat mengenang di kepala. Tahun kemarin itu ada program eh, pondok Ramadan di sekolah, kemudian ada pelaksanaan kegiatan program dari sekolah, diantaranya adalah praktek menghafani jenazah dan praktek sholat jenazah. Ya, Eh, tahun lalu itu diterapkan di kelas 10 dan kelas 11. Dan itu ya lucu, ya unik, ya kesannya baik, menggembirakan, menyenangkan, buat gurunya senang, buat anak-anaknya juga lucu. Jadi itu menjadi apa ya? Perhatian yang lebih untuk anak-anak belajar. Karena gini, eh, menghafani jenazah dan menyolatkan jenazah itu menurut saya orang laki-laki harus bisa. Harus Iya, iya. itu ya. Harus berarti Pak. Harus bisa menurut saya. Karena suatu saat ya semua tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan Mati. mati. Tidak luput itu kakek kita, nenek kita, ayah kita, saudara kita, semuanya. Karena apa? Ya, karena mereka semua bernyawa Iya. dan mereka semua juga akan meninggal. Jadi itu adalah program program yang sangat berkesan untuk peserta didik. Eh, di balik lucu, menggembirakan dan unik, mereka juga belajar menghafani. Jadi eh, karena memang lucu ya, karena kita Ya. belajar menghafani orang itu kalau awal pasti susah. Ya. Kenapa susah? Ya karena bukan ahlinya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, tapi kita tetap harus bisa. Ya dari cara melipat jenazah, dari cara bagian mana saja yang ditali, sampai terakhir finishing itu karena talinya kurang tepat atau karena pocong atasnya di bagian wajahnya kurang kurang pas. Ya. Jadi bentuk-bentuk bentuk pocongnya itu, bentuk praktek pocongnya itu jadi lucu dan jadi itu bahan tertawaan. Pasti itu Tapi jahil juga ya Pak. Teman-temannya ya, pasti jahil gitu, anak-anak jahil, tapi di sisi lain hal itu memberikan pelajaran yang saya yakin suatu saat nanti anak-anak pasti ingat. Karena saya juga belajar dari pengalaman pribadi. Tidak semua yang saya pelajari hari ini itu bisa saya praktekkan besok atau lusa atau minggu depan, enggak. Tapi biasanya apa yang saya pelajari hari ini itu bisa saya terapkan di Masalah entah itu tahun depan, entah itu kapan, entah itu kapan. Saya sering bicara ke kelas. Walaupun saya tahu, Rek, ini saya bicara ke kelas ya. ya. Walaupun saya tahu, Rek, ketika saya selesai pelajaran, nanti habis istirahat, jangankan nanti habis istirahat, 30 menit kemudian mungkin kalian lupa dari apa yang saya bahas. Iya. Tapi saya yakin di kemudian hari kalian akan ingat dengan apa yang pernah saya katakan. Dari mana kalian ingat? Dari keadaan yang menabrak diri kalian. Entah itu dari Pak Fala contoh ini ya, nggak boleh naik motor banter-banter.
Kamu akan ingat perkataan saya ketika apa? Ketika kamu mengalami mungkin naudzubillah ya, mungkin terjatuh dari motor. Oh iya rek, dari Pak Falala kalau sepedaan banter-banter. Iya. Nah, itu yang saya maksud di situ. Gitu. Jadi waktu itu mengkafani jenazah eh, itu lucu, menarik, seru dan lain sebagainya di sekolah dan pelaksanaannya di masjid. Dan saya yakin di kemudian hari anak-anak pasti bisa, Pasti untuk melakukan itu ya Pak. anak-anak pasti ingat, anak-anak pasti tidak kebingungan. Kemudian sampai di tahap menyolatkan jenazah, saya yakin juga anak-anak masih ingat. Dan seandainya pun mereka lupa, mungkin mereka akan membuka dan beberapa kali membaca, mungkin mereka langsung ingat lagi. Karena kemarin juga ada hafalan tahap dan doa dalam sholat jenazah. Gitu. Oke Bapak, untuk kebiasaan kecil yang Bapak lakukan setiap bulan suci Ramadan itu apa sih? Nah, ketika tidak melakukan kebiasaan tersebut, Bapak rasa ada yang kurang gitu Pak, karena belum melakukan kebiasaan itu. Boleh tahu itu apa Pak? Ya, kebiasaan kecil. Ini sebelum saya jawabnya sebelum kita masuk di bulan Ramadan dulu ya. Iya. Saya selalu punya kebiasaan kecil, yaitu saya gini, dalam hati saya, dalam pikiran saya itu selalu berusaha habluminan nas wa habluminallah. Apa itu? Habluminan nas, bagaimana saya menjaga hubungan baik saya terhadap sesama manusia. Dan habluminallah, bagaimana saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan saya. Atau bagaimana saya mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Oh, Saya selalu mengevaluasi diri saya setiap hari. Ya, walaupun dari hasil evaluasi tersebut, saya mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di setiap hari saya itu selalu berkaca. Saya pengen jadi lebih baik. Saya pengen jadi lebih baik. Baik itu dalam artian apa ya? Saya ingin jadi baik tidak perlu dianggap oleh orang lain. Itu saya ya, ini saya pribadi ya. tidak harus validasi berarti. Ya, saya tidak ingin dianggap baik oleh orang lain. Saya ingin baik untuk diri saya sendiri, untuk lingkungan saya. Ya, walaupun saya tidak lepas dari apa yang namanya salah, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik-baik di antara hubungan saya dengan manusia dan di antara hubungan saya dengan Tuhan atau apa yang telah diperintahkan Allah kepada saya. Kalau di bulan Ramadan itu tidak lepas ya, itu kebiasaan saya yang selalu saya bawa tiap hari. Bahkan ketika itu lebih sering saya merenung ketika habis maghrib. Kalau nggak gitu mau tidur. Aku mau nak sekolah lapo yo. Aku mau nak sekolah ya opo yo. Aku nak kampung ya opo yo. Saya sering seperti itu. Jadi saya sering melihat diri saya sendiri. Misalnya kan ya kita nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya. Saya tadi kok ngomongnya agak nggak enak ya. Saya berkaca, apa ya yang salah ya? Dan itu saya selalu lakukan setiap hari. Apalagi kalau punya masalah. Saya selalu mikir, saya nggak pengen punya musuh, saya nggak pengen dibenci orang. Saya ya bukan berarti hidup dengan baik-baik saja, kemudian tenang, kemudian lewat dari cobaan, enggak. Cuma saya kepengen jadi yang lebih baik gitu aja. Kalau Ramadan, hal itu tetap saya lakukan, tapi karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, di mana terdapat di dalamnya ada malam, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 tahun. Tahu? Malam Lailatul Qadar nggak sih? Ya, Oh ya. ya itu adalah kalau dipikir logika itu memang tidak masuk akal, tapi semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar, kita juga semua tahu tentang hal itu. Jadi kalau di bulan Ramadan yang pasti ya ini
ini saya berbicara diri saya pribadi dan mungkin bisa jadi poin baik buat yang mendengarkan, Ya. terutama peserta didik SMKN Sutindorejo. Saya selalu berusaha dalam 10 hari itu hatam 1 kali Al-Quran. 1 hari itu. 10 hari. Oh, 10 hari. 10 hari 1 kali. Oh, 10 hari. 10 hari 1 kali gitu. 1 kali hatam. Itu saya berusaha. Jadi kalau dibilang kebiasaan apa yang selalu saya lakukan ketika Ramadan, ya saya selalu pegang Al-Quran kalau Ramadan. Kapan saja Pak waktunya? Mungkin jadi pertanyaan seperti itu. Iya. Kok bisa Pak? Kan 10 hari 1 hatam. Kan waktu yang singkat gitu Pak, Iya. bagi anak-anak apa remaja gitu, Iya. siswa-siswa. Ini saya bilang diri saya tidak mengatakan harus seperti saya, karena saya tahu setiap orang itu punya karakter masing-masing, punya perbedaan latar belakang yang masing-masing dan lain sebagainya. Saya berusaha itu setiap Ramadan itu setiap Ramadan itu 10 hari 1 kali hatam. Jadi saya hitungannya itu kalau habis subuh itu kan waktunya agak panjang, lumayan bisa buat baca 1 juz itu bisa. Kira-kira kalau buat baca 1 juz Al-Quran itu ya 1 jaman lah. Dan itu kalau dibaca habis subuh sampai selesai 1 juz itu juga bisa. Nanti lagi sore, kemudian nanti malam lagi. Jadi 1 hari itu saya bisa baca 3 juz. Dan kalau dikalkulasi dalam Al-Quran itu kan ada 30 juz. Ya, jadi 1 hari 3 kali 10 30. Jadi setiap 10 hari saya bisa menyelesaikan 1 gitu. Tapi saran saya ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan ya. Kanjeng Nabi juga pernah menjelaskan Iqra walau kana ayah. Apa itu Pak? Bacalah walau hanya 1 ayat. Ya. Jadi di mana pahala itu benar-benar dilipat gandakan. Jangan disia-siakan karena itu hanya datang dalam 1 tahun sekali. Dan itu kalau di persentase itu hanya 90% kita bisa hanya 10% kita bisa mendapatkannya lagi. Ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau saran saya ya tadi seperti yang dijelaskan Kanjeng Nabi, Iqra walau kana ayah. Bacalah walaupun hanya 1 ayat. Eman-eman. Karena ketika Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan 1 ayat. Ya. Maksudnya ini satu kalimat, ya. Tapi setiap huruf itu memiliki pahala ketika dibaca orang muslim pahalanya 10. Banyak banget. Tapi ketika di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Iya. Jadi ba 1, sin 1, mim 1 dan berapa banyak huruf dalam kalimat bismillah tadi. Jadi dimanfaatkan Ramadannya sebaik mungkin. Kalau bicara tentang saya, itu tadi kebiasaan saya yang ketika saya lakukan ketika Ramadan. Dan saran saya dibaca walaupun sedikit. Kan istilahnya orang membaca itu kan melihat kemudian mengucap. Iya. Itu namanya, itu apa ya, istilah yang paling murni ketika orang membaca. Apakah kamu bisa membaca tanpa melihat? Nggak bisa. Nah, karena istilah yang paling murni adalah, istilah membaca yang paling murni adalah melihat kemudian mengucap. Itu namanya membaca. Sudah. Dari pengalaman Bapak ini, Bapak Fala ini terutama dapat dijadikan contoh ya teman-teman untuk dapat pengalaman yang lebih baik di bulan Ramadan berikutnya. Nah, langsung saja ke pembahasan utama ini Pak. Ya. Tentang makna-makna terdalam dalam bulan suci Ramadan itu apa sih Pak?
makna-makna terdalam di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Ya. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menarik semua setan atau sejenisnya. Ya. Itu Allah menarik mereka semua, memasukkan mereka semua ke dalam penjara lah ibaratnya itu ya. Dengan tujuan jangan ganggu orang-orang Islam, jangan ganggu orang-orang Muslim itu dalam bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan dilipat gandakan semua hal dalam kebaikan, terutama membaca Al-Quran, bulan di mana kita bisa merasakan apa yang semua orang lain rasakan. Jadi bulan yang penuh berkah, bulan yang ya kalau dijelaskan dengan kata-kata itu sangat luar biasa. Maka dari itu Islam ini sangat luar biasa, indah, baik, toleran dan lain sebagainya. Sampai Islam itu menempatkan bulan yang namanya bulan Ramadan dengan segala keutamaan, dengan segala keistimewaan, dengan segala hikmah. Ya, saya rasa semua orang tahu istimewanya dan maknanya bulan Ramadan. Tapi banyak orang yang lupa. Lupa apa itu, Pak? Bahwasannya ketika Ramadan itu dilipat gandakan pahala mereka. Bahwasannya ketika Ramadan itu mereka diwajibkan untuk berpuasa. Ya, dan lain-lain. Orang-orang tahu, tapi orang-orang lupa akan hal-hal yang seperti itu. Dilipat gandakan pahala, yang mana dicatat double-double kebaikannya, diwajibkan puasa. Kan ada orang yang lupa tidak puasa. Waduh, aku lali gak puasa rek. Nah, kalau orang puasa kemudian lupa minum karena apa? Kan biasanya kita bangun tidur yang kita pegang pertama kali itu apa? Kadang ada yang handphone, ada yang minum juga, Pak. Saya rasa orang bangun tidur yang pegang pertama kali itu adalah handphone. Tapi kadang juga ketika kita memegang handphone, kemudian di kamar kita itu biasanya tersedia air. Dan lagi haus. Jadi lupa. Kalau seperti itu ya diperbolehkan. Yang saya maksud lupa di sini adalah lupa bahwasanya bulan Ramadan ini datang 1 tahun sekali. Lupa bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Semua siaran televisi menyiarkan bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kenapa mereka semua menyiarkan seperti itu? Ya karena itu tadi. Tujuan mereka itu yang pertama untuk memperingati atau toleransi dan lain sebagainya. Yang kedua itu pasti saya rasa mereka mengingatkan, wahai orang-orang Muslim, ini adalah bulan Ramadan. Nah, selebihnya kamu sebagai Muslim pasti tahu. Oh iya. Nah, kan bulan Ramadan ada yang mengaitkan dengan pembentukan karakter untuk siswa gitu, Pak, terutama. Nah, bukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Ramadan merupakan pembentukan karakter, pembentukan diri sendiri. Ya, itu sedikit sinkron dengan apa yang saya jelaskan ketika pembukaan tadi, bahwasanya saya pernah menjalankan bulan Ramadan itu jauh dari rumah, kemudian saya bangun sahur sendiri, saya puasa dengan mandiri, saya sahur apa adanya, saya berbuka pun dengan apa adanya. Dengan tidak langsung itu membentuk karakter saya yang mungkin alhamdulillah hikmahnya saya rasakan sekarang. Pembentukan karakter itu yang seperti apa sih, Pak? Kita puasa itu berapa jam ya?
Sekitar 12 jam. Ya, Kalau enggak 13 jam, 12 jam gitu, Pak. kita puasa itu kita hitung dari jam 5, 5, Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kita puasa itu 12 jam. Ya. Kira-kira kurang lebih sekian. Di dalam 12 jam itu kita tidak boleh makan dan minum. Ya. Itu adalah suatu hal yang nampak atau dohirnya orang puasa. Kamu poso? Puasa? Poso. Kamu makan? Enggak. Kamu minum? Enggak. Itu dohirnya orang puasa. Itu adalah suatu hal yang nampak. Tapi di sisi lain, ketika kita puasa, kita itu belajar bersyukur. Oh, mungkin ini yang dirasakan oleh orang yang Kelaparan atau gitu. mungkin ini yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita di Palestina. Oh, Yang mana mereka tidak bisa mendapatkan makan, mereka tidak bisa mendapatkan minum, dan lain sebagainya. Jadi ada makna selain lapar dan haus, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yaitu sesama muslim. Jadi dari situ kita bisa membentuk karakter. Oh, iki lho rasane sorone lek gak mangan. Oh, iki lho rasane sorone ngempet ngelak. ya. Tapi di sisi lain, bukan hanya lapar dan haus yang harus kita tahan. Oke lah kita puasa. Kita puasa di zaman yang sangat modern. Ya. Untuk bisa menahan lapar dan haus, kita bisa nonton film. Iya. Untuk mengalihkan gitu ya, Pak. Untuk tidak bisa merasakan lapar kita, untuk tidak bisa merasakan haus kita, selain tidur ya. Iya. Selain tidur ya, kita bisa nonton film. Nonton film. Loh, wis jam 1. Wayahe turu. Ya. Turu. Turu. Apakah puasanya batal? Enggak, Pak. Tidak. Puasanya tidak batal. Tapi ada yang saya khawatirkan. Apa itu, Pak? Film zaman sekarang, apalagi kalau filmnya di HP, Ya. entah itu film action, entah itu film Komedi. horor, Ya. entah itu film komedi, yang mana di dalam film tersebut ya ada hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan syahwat kita. Contoh, film komedi agak lain yang pertama atau film komedi agak lain yang kedua, itu memang lucu. Itu pasti, Pak. Tapi ada hal-hal yang menurut saya kurang baik ketika ditonton waktu puasa. Ya, Artinya ya, apa? Ada maksiat mata yang kita lakukan ketika kita menonton film tersebut. Dan naudzubillah ketika kita menonton film tersebut atau film apapun itu, ada syahwat dari diri kita. Apakah batal? Kalau dibahas secara syariat, puasa itu secara syariat itu menahan haus, lapar, dan syahwat. Syahwat itu banyak, Rek. Kalau dirincikan itu banyak. Di antaranya itu adalah, yaitu tadi makan dan minum. Kemudian ada syahwat berpikiran yang aneh, karena itu film menunjukkan hal-hal yang kurang baik ketika Ramadan. Ya, saya sedikit samar-samarkan bahasanya, tapi saya rasa pemirsa dan Al-Kafi juga paham tentang hal itu. Jadi yang saya khawatirkan ketika puasa hanya nonton film, kemudian tidur, kemudian sholat asar, kemudian maghrib, kemudian berbuka. Apakah puasanya batal? Tidak. Tapi saya khawatir puasanya tadi ketika nonton film ada syahwat yang muncul. Kemudian yang saya eman-eman lagi ketika puasa hanya melakukan hal yang seperti itu. Ya. Kamu hanya mendapatkan pahala puasa. Maksudnya itu gimana, Pak? Pahala puasa. Kan ini adalah bulan Ramadan. Ya.
ketika kamu puasa, kamu melakukan hal baik, kamu dapat pahala dua. Kamu dapat pahala puasa, kamu dapat pahala hal baik. Jadi yang kamu dapatkan hanya pahala puasa. Seandainya kamu puasa, kemudian gabut banget, gak iso turu, delok film bosen, ngaji nah Oh, lebih bermanfaat gitu, lebih Pak. bermanfaat. Ya, ya. Kalau nggak gitu belajar. Belajar itu nggak harus, karena kita hidup di zaman modern ya. Ya. Belajar itu nggak harus membaca, enggak. Kita bisa menyaksikan mungkin yang lagi tren itu ceramahnya Gus Idam, atau Ya. pengen yang rasional ceramahnya Gus Baha. Itu juga ngaji. Itu juga belajar. Dan insya Allah itu juga menjadi pahala ketika puasa. Dan itu lebih enjoy juga. Sore wis FYP TikTokku tak gawe Gus Baha kabeh. Gus Baha. Walah ini. Walah Oh, gitu, Pak. kan lumayan. Iya, Pak. Dah. Biar ada tambahan pahala gitu ya, Pak. Iya, selain pahala, seru, menarik, enjoy gitu. Engko wis bosen ya turu. Bukan berarti tidak boleh nonton film ya. Ini hanya saran karena saya ingin semua yang mengerti Ramadan itu mendapatkan pahala Ramadan itu yang sangat maksimal. Gitu. Kalau pandangan Bapak tentang anak remaja atau orang yang sengaja membatalkan puasa itu gimana, Pak? Bagaimana anak remaja atau bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa secara sengaja? Semisal siang-siang nih, Pak, kan pastinya panas banget ya, Pak. Nah, itu diam-diam ke warung, buat Ya, makan, terus minum gitu, Pak. pengalaman, Mbak? Enggak, Oh, enggak. cuman ada yang begitu gitu, Pak. Ada yang pengalaman, Mbak ini? Ya, saya berkali-kali ya bilang, rukun iman, rukun Islam itu ada 5. 1, Syahadat, 2, salat, 3, zakat atau puasa? zakat. Ya, zakat, Yang keempat, puasa, puasa. Yang kelima, naik haji, haji bila mampu. di dalam rukun Islam di urutan nomor 4 Ya, itu ada puasa. puasa. Jadi ketika orang membatalkan puasa sedangkan puasa itu ada di dalam rukun Islam, Ya. berarti dia melakukan dosa yang besar. Ya, Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang muslim, telah datang kepada kalian hari di mana aku mewajibkan kalian untuk berpuasa. Jadi bagaimana hukumnya, Pak? Hukumnya yang pasti yang pertama adalah dosa. Apalagi itu disengaja. Ya. Gak kuat. Kegudo arek-arek ono gak poso. Berarti kamu secara sadar melakukan dosa. Karena seperti yang kita bahas pertama tadi, puasa adalah pembentukan karakter. Jika kamu membatalkan puasamu secara sengaja, berarti kamu merusak karaktermu sendiri. Berarti kamu belum bisa membentuk karaktermu sendiri secara utuh. Dasarnya apa? Karena kamu belum bisa puasa secara utuh, atau kamu belum bisa menahan hawa nafsu syahwatmu sendiri secara utuh. Kenapa?
Karena kamu tergoda teman-temanmu ke warung, karena kamu kena tipu daya muslihat temanmu. Wis ayo gak popo. Gak popo pisan ae, meneh disaur. Tipu daya temanmu sendiri. Loh Pak, tadi kan setannya sudah dikerangkeng. Iya, setannya sekarang sudah dikerangkeng, tapi yang menjadi setan adalah teman itu. iya, bukan saya yang ngomong. Gitu ya. Iya, iya. Jadi karena Ramadan adalah pembentukan karakter, dasarnya apa? Puasa. Puasa kita jaga semua syahwat kita, hawa nafsu kita. Ya itu tadi yang membentuk karakter kita. Kok dibatalkan? Berarti kita belum bisa membentuk karakter kita secara utuh. Nah, kalau semisal kita puasa nih Pak, nah terus malamnya itu melakukan maksiat atau dosa gitu Pak. Nah, aku juga pernah pengalaman gini Pak. Ya, gimana? Saat tadarusan gitu Pak. Ya, Nah, selesai tadarus, aku sama teman-teman itu salfok. ya, Di pintu masjid ada orang duduk. ya. Nah, itu di handphonenya itu lagi maaf nih, judi sama slot itu Pak. Lagi Ya. main judi sama slot itu Pak. Itu gimana Pak? Apakah puasanya kayak batal pahalanya atau gimana gitu Pak? Soalnya lagi tadarusan malah dia ngasih Pak. Ya, itu ada di penjelasan buku paket kalian, Rek ya. Ini ada materinya di buku paket kalian yang kalian pelajari, yang saya ajarkan di SMKN 1 Ndirejo. Mungkin kalian lupa, tapi saya selalu ingat. Apa itu? Itu ada di buku paket kelas 11, bab ketiga, yang mana di bab 3 buku pelajaran PAIBP itu menjelaskan innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu wa ya amalis syaiton. Di bab 3 dijelaskan seperti itu. Artinya apa, Pak? Di situ menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, itu adalah pekerjaan syaiton. Oh, Dan pertanyaanmu, Pak, bagaimana? Karena waktu itu saya di masjid, ini sudah selesai puasanya, Pak. Saya di serambi masjid itu lihat orang, HP-nya itu ngeslot, main judi. Itu bagaimana, Pak? Poin pertama, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya homer, judi, zina itu adalah pekerjaannya seton. Loh Pak, kan tadi setannya sudah dikerangkeng. Berarti yang main judi adalah setan. Bagaimana Pak? Dia sedang melakukan pekerjaannya setan. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Itu bagaimana Pak? Ya wallahu a'lam. Apakah dia setan? Apakah setannya lepas dari kurungan, Pak? Tidak, wallahu a'lam. Karena itu adalah kebiasaan buruk yang dia bawa dari sebelum Ramadan. Hingga hal-hal itu dibawa ketika Ramadan. Kenapa dia masih menjalankan atau kenapa dia masih melakukan itu sedangkan dia tahu bahwasanya ini adalah bulan Ramadan, sedangkan dia tahu bahwa dia tadi pagi, tadi siang itu puasa, dan sedangkan dia tahu dia sedang di sebelah masjid ada orang-orang tadarus, dia melakukan slot. Dia tahu, saya yakin dia tahu, tapi dia lupa.
seperti yang saya bahas tadi, semua orang tahu ini Ramadan. Semua orang tahu ini puasa. Semua orang tahu bulan depan akan datang hari raya. Tapi orang-orang kadang lupa. Itu yang saya maksud. Paham tuh? Baik, Pak. Nah, bagaimana? Lanjut bagaimana? Untuk malam Lailatul Qadar ini, Pak, Ya, itu gimana sih mendapatkannya, Pak? Biar anak-anak ini tahu, yang menonton ini tahu gimana cara untuk mendapatkan hikmah dari malam Lailatul Qadar gitu, Pak, atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu pada kapan sih, Pak, itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebenarnya kalau bahas Lailatul Qadar, saya khawatirnya yang menonton dan yang saya ajak bicara ini hanya berfokus pada Lailatul Qadar. Berfokus pada Lailatul Qadar itu baik, sangat-sangat baik. Tapi jangan lupa bahwasanya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan semua kebaikan, dilipat gandakan semua amal-amal baik yang kita lakukan. Saya tidak saya tidak mau kamu hanya berfokus, atau saya tidak mau kita hanya berfokus di malam Lailatul Qadar. Saya mau kita fokus semua dari awal datangnya bulan Ramadan. 12 bulan, Rek. 12 bulan, dan yang datang hanya 1 bulan. Sisanya adalah 11 bulan. 11 bulan ini kita tidak tahu atau kita lupa apa saja yang kita lakukan dalam 11 bulan tersebut. Entah itu hal baik atau apa, saya khawatir kita lupa. Hal buruk apa saja yang kita lakukan. Maka dari itu saya mau menekankan, saya mau memberikan saran demi kebaikan kita semua. Dari datangnya bulan Ramadan, kita itu berusaha memperbaiki karakter kita masing-masing. Kita berusaha seproduktif mungkin dari awal bulan Ramadan. Kemudian sampai akan datangnya malam Lailatul Qadar, sampai akan datangnya malam Lailatul Qadar, kita itu bisa tetap baik, ya. Artinya bagaimana? Kita baik menjalankan puasa, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda selama bulan puasa, dan kita juga fokus ketika akan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi jangan kejar Lailatul Qadarnya saja, tapi kejar bulan Ramadannya juga. Lailatul Qadar penting, sangat-sangat penting. Dijelaskan di dalam Al-Quran, lebih baik daripada 1000 Bulan. 1000 tahun. 1000 tahun. Sedangkan kita tidak, ya pasti kita tidak mungkin hidup selama 1000 tahun. Baik selama awal bulan Ramadan sampai ketika datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ciri-cirinya malam ganjil di atas 20 di antara bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1, 2, 3, 4 sampai 20. Malam Lailatul Qadar itu ada beberapa yang menafsirkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu hadir di 20 malam, di 10 malam terakhir, di tanggal yang ganjil, di dalam bulan Ramadan. Tapi saya memberikan saran, jangan lewatkan 1 hari pun di dalam bulan Ramadan. Ketika kamu tidak melewatkan 1 hari pun di dalam bulan Ramadan, otomatis kamu tidak akan melewatkan malam Lailatul Qadar. Udah, singkat gitu aja. Aku pernah dengar nih, Pak, kalau ada kalimat
atau ada perkataan itu bahwasanya ketika kita misalnya meminum khamr gitu Pak, Oh ya, tadi. Kenapa? minum khamr itu ibadah kita tidak diterima 40 hari gitu Pak. Itu Ya, gimana itu? Apakah semisal kita awal sebelum puasa gitu, kita jangan-jangan sampai gitu ya, minum khamr gitu. Nah, apakah ibadah puasa kita tidak diterima gitu Pak? saya tadi bukan menjelaskan. Saya tadi berbagi pengalaman diri saya sendiri bahwasanya saya ingin menjadi yang lebih baik setiap harinya Iya, kepada manusia dan kepada Allah. iya, Eh, minum homer itu tidak baik. iya, Tidak baik karena itu adalah larangan dari Allah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, inamal khamru wal maisiru tadi. Bahwasanya homer itu dilarang secara agama dan dituliskan juga di dalam Al-Quran. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ada mudorot di dalamnya. Ketika orang itu meminum minuman homer, mereka akan hilang dari sadar dirinya sendiri. Mereka akan bilang hal-hal yang mungkin itu aibnya diri sendiri. iya, Mereka akan bilang hal-hal yang mungkin itu aibnya orang lain yang ada di depan matanya. Kenapa seperti itu? Karena dia hilang dari kesadarannya, atau yang kita kenal adalah mabuk. Dan pertanyaannya, bagaimana Pak, kok bisa 40 hari itu tidak diterima? Itu diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah, bahwasanya apabila ada seorang muslim yang meminum khamr, baik sedikit maupun banyak, maka 40 hari dari kebaikannya itu tidak bisa diterima. oh, Itu diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah. Tapi yang jadi kutipan, khamr itu haram. iya, Dijelaskan di dalam Al-Quran, khamr itu haram. Ini tidak bisa dibantah. iya, Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab yang paling tidak bisa dirubah. Al-Quran itu adalah hal yang ada sebelum semua pengetahuan ada, tapi Al-Quran lebih tahu. Sebelum ada Homer, mungkin Al-Quran sudah tahu bahwasanya ada minuman yang memabukkan. Ketika itu belum ada namanya sampai akhirnya diberi nama, oh maaf, ketika itu namanya Homer itu diartikan berbagai macam. Kayak sekarang jenis-jenis minuman apa iya, saja itu. Itu semua diharamkan. Dan dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah itu tadi, gunanya untuk apa? Agar semua orang-orang muslim itu benar-benar menjauhi apa yang namanya homer. Bahkan Kanjeng Nabi pun menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Muslim, Bukhari Muslim, barang siapa yang meminum homer di dunia, maka dia tidak akan menjumpai lagi homer itu di akhirat. Sedangkan homer di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan homer di akhirat. Apakah homer di akhirat memabukkan, Pak? Apakah homer di akhirat rasanya seperti apa, Pak? Wallahu a'lam. iya, Tapi Kanjeng Nabi pernah bilang yang seperti itu. Tapi yang paling penting lagi adalah jauhi homer. Banyak kriminal yang terjadi itu karena homer. Karena orang itu hilang kesadaran. Banyak hal-hal perkelahian, hal-hal zina dan lain sebagainya itu terjadi dengan awal mula karena mereka hilang kesadaran. Mereka hilang kesadaran karena apa? Karena yang mereka minum, yaitu apa? Yaitu adalah homer. Di Al-Quran sudah jelas larangannya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang muslim,
jangan melakukannya. Ya, kemudian sedikit pesan lagi dari saya, benar-benar hindarilah homer. Pembentukan karakteristik itu bukan hanya di bulan Ramadan. Pembentukan karakteristik itu kita lakukan setiap hari. Pembentukan karakteristik itu tanpa sadar kita lakukan dan kita perbuat setiap hari-hari yang kita jalani. Sayangi dirimu dengan cara membentuk karakteristikmu sebaik mungkin. Evaluasi dirimu setiap hari tanpa melihat orang lain. Kamu bisa menjadi baik itu untuk dirimu sendiri tanpa dinilai dari orang lain. Pesan saya, hablum minan nas wa hablum minallah. Jadilah baik untuk dirimu tanpa menjatuhkan orang lain. Jadilah baik dirimu sendiri tanpa memandang orang lain, tanpa menyalahkan orang lain. Di antaranya apa saja? Jaga Ramadannya, jaga larangan-larangan yang dilarang Allah. Apa saja? Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal aslamu. Jauhi homer, jauhi judi, jauhi yang namanya pergaulan bebas. Karena apa? Wahia amalis syaiton, itu adalah pekerjaannya orang-orang setan. Pekerjaannya setan, bukan orang-orang setan. Melo ae. Jadi itu adalah pekerjaannya setan. Bagaimana kamu bisa membentuk karaktermu yang baik jika kamu melakukan pekerjaannya setan? Ya, bukan cuma Ramadan yang membentuk karakter kita, tapi setiap hari juga Ramadan membentuk karakter kita. Itu pesan saya. Masya Allah, obrolan pada hari ini mengingatkan kita bahwa bulan suci Ramadan bukan hanya untuk menahan lapar dan juga haus, tetapi membentuk karakteristik dan jati diri kita. Untuk Bapak Fala, apakah ada pesan untuk penonton? Pesannya? Ya, pesan. Pesan saya untuk penonton, untuk Al-Kafi, untuk saya, untuk yang di studio, dan untuk ya semoga nanti penontonnya banyak. Jadi pesannya biar sampai ke banyak orang ya. Saya ingin berpesan bahwasannya karakter kita itu dibentuk setiap hari. Bagaimana kita menyayangi diri kita itu merupakan pembentukan karakter terhadap diri kita. Jika kita sayang diri kita, saya rasa kita tidak akan meminum minuman keras. Jika kita sayang diri kita, saya rasa semua akan melakukan hal-hal baik dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya ulangi lagi, hablum minan nas wa hablum minallah, itu mungkin bisa dijadikan pedoman untuk diri kita masing-masing ya. Kemudian karena tadi ada sedikit bahasan mengenai sholat. Sholat itu hukumnya wajib, Rek. Di antara rukun Islam itu ada juga, di antara rukun Islam yang kita bahas tadi, puasa, itu ada yang namanya sholat. Syahadat, kemudian sholat. Sholat itu sangat penting. Sholat itu adalah momen di mana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Yaitu ketika sholat. Dan puncaknya itu adalah ketika kita melakukan sujud. Sujud itu kalau kalian tahu arti doanya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah di atas segala-galanya, dan aku menghamba kepadanya. Setelah sujud, kita melakukan apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu doanya, isinya semua permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini, wa'fu anni. Ada 8 yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai sujud. Ya, maka dari itu sholat itu penting, sangat-sangat penting. Jadi kalau bisa kita sama-sama berusaha untuk selalu melaksanakan sholat tanpa meninggalkannya. Namanya orang berusaha, namanya orang belajar. Seandainya telat, nggak apa-apa. Besok diulangi lagi, jangan telat. Kan tujuannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi kita membentuk karakteristik kita itu setiap hari, bukan cuma bulan Ramadan saja. Akan tetapi di bulan Ramadan itu adalah momen yang paling sempurna dalam pembentukan karakteristik. Kita diharapkan semua untuk bisa menahan hawa nafsu, lapar, minum, syahwat, dan lain sebagainya. Dan di mana terletak malam yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 tahun. Sekian pesan dari saya. Ya, terima kasih saya telah diundang di podcastnya SMKN 1 Ndirejo. Saya selaku guru juga, mohon maaf kalau ada salah kata. Gitu ya. Saya kembalikan ke Al-Kafi. Terima kasih untuk Bapak Falah telah meluangkan ilmunya dan waktunya bagi para penonton. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Fardan Al-Kafi Rezi atau akrab dipanggil Al-Kafi, pamit undur diri. Terima kasih.